Bang Ebot bilang tadi ada satu sosok, dia bilang gitu, lewat perempuan. Dan saya mental lah di situ. Dan habis itu Bang Ebot nggak mau banyak ngomong bicara. Saya juga udah keadaannya udah pusing. Di mimpi itu kondisinya mereka berpasangan sama laki-laki. Perempuan ini digonceng pada malam hari. Dia teriak kan, dia dilecehkan dulu. Terus sama si pembegal ini nih. Dan cowoknya saya nggak tahu tuh keberadaannya di mana. Dan saya fokus sama si perempuan ini. Kenapa dia meneror saya terus? Ditanyalah, kamu itu maunya apa gitu. Saya cuma mau dia ini ngasih tahu kronologi saya, kematian saya kepada keluarga saya. Sedangkan di mimpi kan saya nggak dikasih petunjuk. Saya cuma hanya diperlihatkan gimana dia meninggal, hingga dia dilecehkan, hingga dia dibunuh. Gak semua orang bisa mudik. Ada yang gak punya duit, ada yang harus kerja. Jadi misalnya dia kerja di lapangan kayak reporter mudik, kameramennya, atau bahkan pengemudi nih transportasi umum yang harus mengantarkan orang mudik. Padahal mudik itu jadi sarana lah berkumpul sama keluarga lepas rindu. Tapi orang-orang hebat itu harus kita apresiasi. Nah, hari ini gue juga kedatangan seorang narasumber yang punya pengalaman horor saat dia nggak mudik. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Anggi. Halo Mas Fajar. Makasih udah ngirim cerita ke RJL ya. Iya, Katanya yang ngirim ceritanya itu ponakan. Iya, ponakan saya. Jadi emang saya awalnya cuma cerita tapi dia yang ngetik. Siapa nama ponakannya? Almer. Almer? Iya, Almer. Halo Almer. Dia sering nonton juga sih Iya. podcast. Makasih Almer udah ngirim cerita ya. Sebetulnya katanya nggak percaya hantu awalnya. Enggak, awalnya saya nggak percaya yang seperti itu, yang goib-goib. Karena emang saya kan realistis aja mikirnya gitu, logika aja gitu. Tapi justru ngalamin kejadian serem ini pas nggak pulang mudik itu ya? Iya, pas saya namanya anak rantau ya kan, dan kondisi juga saya sekolah, jadi liburannya singkat. Terus abang saya ngajak, oh ya udah. Ibu kos bilang kalau nggak ada yang mudik nih anak-anak ikut ke villa aja gitu, lebaran di sana. Libur lebaran ya? Iya. Berujung malapetaka nih. Iya. Jadi selama 2 minggu kakak dihantuin sosok apa tuh? Sosok perempuan yang emang dia rambutnya panjang, mukanya hancur, dan lidahnya menjulur sampai sini. Sosok itu meminta tolong gitu kepada kakak ya? Iya, dia yang pasti ada ingin menyampaikan pesan kepada saya. Oke, ditahan dulu ceritanya Kak. Ini ceritanya bakal horor sih kalau menurut gua ya, karena awalnya pengen liburan, malah ngalamin kejadian horor. Tapi sebelum itu, gua juga pengen telepon temen gua nih di aplikasi Lita yang katanya dia juga punya pengalaman horor. Wah, aplikasi apaan tuh Bang? Ya aplikasi yang biasanya nemenin gua pas lagi kesepian. Bisa jadi temen mabar, temen curhat. Pokoknya gue sering deh tuker-tuker cerita sama player-player di Lita. Langsung aja gue order nih biar bisa ditelepon. Nah orangnya udah gue temu nih, langsung aja gue order. Halo Cecil. Apa kabar Cecil? Kak Fajar apa kabar? Baik, aku baik. Kemarin aku dengar katanya kamu habis makan bakso pesugihan. Iya Kak, jadi aku tuh kan emang suka bakso banget nih ya. Aku punya salah satu tempat makan bakso favorit di Jakarta Selatan. Namanya tuh bakso. Masa iya? Iya, ini bakso tuh ramai banget loh Kak. Orang Jakarta Selatan sih pasti pada tahu ini di mana. Berhubung aku suka banget makan bakso,
Nah tapi pas aku cerita ke temanku tentang bakso itu, ternyata dia pernah juga tuh makan di situ. Terus dia bilang katanya di situ baksonya pakai penglaris pesugihan kayak gitu. Penglaris? Emang taunya dari mana tuh? Iya, jadi waktu itu temanku beli baksonya tapi dibungkus. Pas dia makan di rumah, katanya tuh baksonya nggak enak, terus bau busuk juga. Tapi kan kalau kita pakai logika gitu ya, bisa aja baksonya emang udah nggak panas gitu kan? Nah iya, aku pun mikir pakai logika dulu kak, makanya aku mastiin. Akhirnya tuh aku beli lagi tuh sama temanku, dan kita coba makan deh di rumah gitu, dibungkus gitu kan. Awalnya biasa aja, tapi anehnya waktu kita baca doa dan kita mau makan baksonya, rasanya tuh kayak basi gitu loh kak. Terus kuahnya tuh kayak bau amis darah. Sampai pas kita lepehin tuh kental warna merahnya tuh ada banget. Aku pas inget itu tuh kayak jijik banget sih kak. Kayak kok bisa, padahal biasanya tuh kalau aku makan di tempat tuh baksonya enak, tapi kenapa dibungkus tuh jadi kayak gini gitu. Wah anjir bang, penasaran nih gue sama tempatnya. Jadi pengen nyobain deh bakso yang ada penglarisnya itu. Nah, Kak Fajar nanti aku kasih tahu ya di mananya. Nah, aku dengar kabar juga nih Kak, kalau abis ngebocorin tentang ini, tempat-tempat seperti itu tuh ya, katanya tuh yang ngebocorin tuh bakal didatangin sama setan penglarisnya. Iya, boleh banget aja nih di order di Lita, biar aku ceritain detailnya seperti apa. Tapi kalau order ke aku nggak mesti yang serem juga kok. Aku sering juga nemenin kalian yang kesepian. Aku orangnya nggak horor banget sih. Oke lah kalau gitu ya. Thank you Kak Cecil nih udah cerita-cerita horor ya, udah sering nemenin gua buat cerita horor. Nanti gua order lagi buat cerita horor yang lainnya ya. Oke, thank you Kak Fajar. Sip, thank you ya. Bye ya. Thank you. Bye. Nah, itu dia guys. Kalau lu pengen denger juga cerita-cerita dari Cecil, langsung aja download aplikasi Lita dan order Cecil nih. Linknya gue taruh di deskripsi, juga ada di pin komen. Dijamin kalian nggak bakal kesepian lagi. Selamat Lebaran gue ucapkan. Selamat makan opor, ketupat, rendang, kue nastar, kumis kucing, kue putri salju, lemper. Pokoknya kue-kue segala macem deh. Dan gue juga mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk para elang dan juga RJL Satset. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya Kak Anggi, boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya sebelumnya saya mau berdoa dulu buat almarhumah karena saya nggak enak juga mau menceritakan hal-hal ini, takut keganggu. Oke, saya berdoa dulu ya Mas Afat ya. Bismillah. Jadi awal mulanya itu saya kan seorang anak perantauan ya, dari Medan ke Jakarta karena emang saya kan SMP-nya di Medan, SMK-nya di Jakarta. Nah, pada saat itu emang keluarga kita tuh emang pada jauh-jauh nih. Saya ngekos di Jakarta Barat, saya ngekos sama abang saya di lantai 2, saya di lantai 3. Dan saya emang bingung mau kemana nih, mau lebaran kemana. Dan ibu kos langsung nyeletuk, oh lebih baik kayaknya ikut saya aja deh, katanya gitu kan, ke Caringin. Karena emang ya namanya anak-anak perantauan, kondisinya kan emang gimana ya, kayak udahlah bingung mau kemana, tiket pesawat mahal ya kan. Mau nggak mau ya udah kita cari jalan yang deket-deket aja lah gitu. Terus kayak ya udah, abis itu kata abang saya udah kita ke Caringin aja gitu, di Sukabumi, tempat ibu kos udah duluan tuh keberangkatannya. Dan saya bilang saya tuh di situ berangkat sama Bang Rizky, Bang Ebot, Kak Egi, sama abang saya sama saya, jadi 3 laki-laki 2 perempuan. Gitu. Touring nih naik motor. Iya, naik motor nih ya kan. Terus saya lanjut untuk packing lah, kayak packing barang, terus buat apa yang dibawa ke sana. Karena kan emang rencana di sana kan kayak mau bakar-bakar ikan kan. Jadi kita belanja dulu lah di kos-kosan saya ini. Lalu saya lanjut, jam 7 saya start, itu kondisinya keadaannya emang kayak lebaran, 1 hari sebelum lebaran, jadi malam takbiran gitu. Dan itu naik motor. Dan emang cuaca lagi keadaan lagi cerah lah ya, lagi cerah.
Habis itu abang saya bilang, udah yuk kita berangkat yuk gitu. Berangkatlah. Jam 7 itu di jalan itu nggak ada hal-hal yang janggal. Kita santai aja. Habis jalan, jam setengah 10 lewat itu saya kondisinya sepi. Karena emang tadinya kan di kotanya rame. Tapi itu karena malam takbiran harusnya kan rame dong. Tapi ini sepi pas di caringinnya gitu. Dan lanjut, abang saya udah bilang, ya karena saya paling depan ya sama abang saya di motor, udah ikutin saya aja di jalan gitu, kayak ikutin aja saya di jalan. Dan kata abang saya, udah nyampe Caringin, tibalah di villa. Nah ini villa yang ibu kos saya itu sekitar jam setengah 10. Dan teman-teman bilang udah kita langsung istirahat aja deh, bakar-bakarnya besok aja gitu kan. Oh ya udah. Besok paginya kita emang mau ke Curug, tapi kondisi malam itu pagi itu jalan dulu deh gitu buat nyari makan, karena emang saya kan teman-teman saya ini kan non muslim gitu kan. Jadi nggak sholat Id lah, saya juga lagi datang bulan juga. Oh ya udah. Kata abang saya, kita jalan-jalan aja ke desa di seberang sana katanya. Adalah tuh kondisi desanya itu kan emang ini villanya nih ada sungainya gitu. Ini villa di bawah sungai gitu. Jadi menurut saya ngapain lagi ke Curug? Itu aja udah ada sungainya kan. Saya bilang gitu. Terus abang saya bilang, oh ya udah berarti kita ke gunung ke sawah aja nih cari-cari pemandangan buat view-view foto-foto. Oh oke, katanya gitu kan. Lanjut, abang saya sama saya, Bang Ebot, Bang Rizky, sama Kak Egi jalan. Terus abang saya bilang, udah foto-foto dulu lah di sini. Itu rumahnya emang gimana ya? Karena di desa itu jadi ini rumah, nanti ini jalanan turunan, baru rumah lagi. Emang jalannya sepi. Saya juga bingung kok ini malam takbiran kok sepi ya, pada kemana gitu. Tukang makanan kan juga nggak ada ya. Terus lebaran juga karena sepi, jadi ya udahlah kita makan di bakar-bakar ikan aja nanti sama ikan yang saya bawa kemarin. Lanjut, kakak saya bilang, udah yuk kita turun, itu jam 9 pagi karena kan saya mulai startnya itu kan sekitar jam 7 ya, jam 7 pagi. Udah kita turun. Nah pas turunan itu saya ngeliat ada sebuah pemakaman. Itu makamnya cuma 3 pas di turunan. Itu kayak 3 pemakaman gitu. Saya sampai kok cuma 3 aja lah. Terus saya tunjuk, bang itu kok kuburannya kagak ada namanya gitu kan. Ya karena abang saya bilang, dia nggak boleh gitu, nggak boleh nunjuk-nunjuk pemakaman orang katanya, apalagi nih kampung orang katanya gitu. Kamu kan di sini kan merantau katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya saya bilang oke, iya nggak, maaf gitu kan. Nah pas kejadian saya nunjuk pemakaman, saya turun ke villa, karena kan villanya di bawah nih, jadi itu kan saya nanjak gitu kan jalannya. Di tanjakan itu kayak saya ngerasa tuh udah berat nih ini saya. Di pas turunan itu, kok ini berat banget ya. Terus kayak ngerasa pusing, kayak merasa nggak enak badan, meriang. Udah kata abang saya, yuk kita lanjut pulang aja lah katanya, jangan lama-lama di sini katanya. Kata abang saya, perasaan saya nggak enak nih. Katanya oke ya udah. Kata abang saya tuh udah nyampe villa dan teman-teman lagi nyiapin buat bakar-bakar ikan. Nah kebetulan kita bakar-bakar di dekat sungai yang ada di villa itu. Jadi itu lebih tepatnya kayak kali kecil gitu tapi bersih airnya. Nah lanjut kita bakar-bakar. Kata kakak saya, ini mau lanjut ke Curug nggak? Katanya. Saya bilang saya nggak bisa kalau lanjut ke Curug karena emang badan saya udah merasa nggak enak kan, bang. Nah ya udah kata abang saya, ya udah kita ini aja nanti malam pulang aja katanya, daripada kamu nanti kenapa-napa. Kalau saya lanjut ke Curug kan 2 jam lagi tuh perjalanan tuh. Nah itu kondisi udah sore kan, udah sore juga dan cuaca emang lagi nggak bersahabat. Cuaca lagi hujan,
Terus kata abang saya, ya udah kita tunggu sebentar lah, tunggu jam 7 karena emang lagi gerimis lah keadaan itu. Jam 7 saya keluarin motor, abang saya juga, saya digonceng sama abang saya pada saat itu. Nah, saya bilang sama teman-teman, udah ikutin abang saya karena mereka nggak tahu alur jalannya kan, ikutin aja abang saya, katanya. Oke, katanya gitu. Pas habis itu di keluar villa nih, ini kan ada kayak kebun-kebun gitu bang, kebun-kebun kayak pohon pisang, pohon apalah gitu. Itu kayak ada yang manggil saya, gitu. Kayak shh, gitu. Itu suara laki-laki besar banget. Saya bilang, terus saya ngelihat ke belakang. Salahnya saya lihat belakang itu siapa. Kata abang saya, jangan dihiraukan suara-suara apapun. Mungkin abang saya udah feelingnya udah nggak enak. Nah, abang saya bilang, udah kamu fokus aja. Kamu di jalan, jangan lihat kemana-mana katanya. Dan berdoa juga di jalan itu katanya. Dan emang kondisi saya udah naik motor, udah goncengan, tiba-tiba saya lewat pohon itu rindang gitu ya, kayak pohon beringin. Itu ada perempuan, tiba-tiba muncul, saya takut dong loh, kok ada perempuan? Dan emang perempuan itu bentuknya itu kayak rambut panjang, terus lidahnya tuh sampai sini, bang. Lidahnya sampai sini dan emang mukanya tuh hancur lah, hancur berdarah-darah, dan mata satunya pun nggak ada pada saat itu. Karena saya pertama kali ngelihat kayak ini kok bisa kayak begini ya, saya bisa melihat yang aneh-aneh lah, karena emang ini pertama kali saya ngelihat yang seperti itu kan. Dan lanjut lagi abang saya berjalan, terus itu udah, nah disitulah mulai kejanggalan. Abang saya bilang, Dek, kenapa diem aja? Dia kan giniin saya, Dek, kenapa diem aja? Disangkanya saya takutnya ketiduran gitu. Nah, kata abang saya, kita lebih baik isi bensin dulu ya. Nah, ini sampailah pom bensin Parung. Di pom bensin itu, karena saya bilang, Bang, saya mau istilahnya berdiri dulu lah, capek ya kan, namanya naik motor kan pasti isi bensin berdiri tuh kan. Dan di situ udah mulai nggak sadar, pas saya berdiri saya udah nggak sadarkan diri. Dan kata abang saya emang nangis-nangis, terus tiba-tiba saya keadaannya juga di pom bensin itu berteriak-teriak karena emang udah posisi saya udah nggak sadar. Terus saya bilang, Dek, udah bilang sama teman-temannya, udah abang saya udah panik tuh, Dek, udah dibawa ke musola aja lah, katanya gitu. Ibu musola lah, Bang Rizky lah yang membantu. Bang Rizky ini yang membantu saya untuk kayak udah saya baca-bacain aja gitu. Istilahnya kalau kata orang di doa-doain lah ya, biar sedikit tenang. Nah, abang saya di situ, saya udah nggak tahu tuh kejadian yang ada di pom bensin itu kayak udah nggak sadarkan diri ya. Itu juga saya tahu abang saya tuh bilang, kamu itu nangis-nangis loh, katanya gitu kan, pas di jalan itu. Terus, oh ya udah, lanjutlah. Saya disuruh wudhu. Posisi kan saya lagi datang bulan kan. Saya bilang nih nggak boleh lah masuk musola masa lagi datang bulan, karena udah kepepet banget itu bang. Udah kepepet banget. Bingung mau di mana, namanya pom bensin kan rame kan kondisinya. Katanya udah masukin di musola, nanti pindah lagi tuh. Akhirnya abang saya bilang jalan aja, lanjut jalan. Ade mau makan apa lanjut perjalanan? Saya bilang kayaknya karena kondisi abis kerasukan itu bawanya lapar bang. Jadi kayak udah makan dulu deh, carilah Warmindo. Nah di Warmindo itu emang posisi ada cewek yang udah nunggu saya. Itu rambut panjang, lidahnya menjulur gitu. Dan lanjut kayak matanya nih nggak ada gitu, muka hancur, di situ berdarah-darah. Kayak kata abang saya, udah jangan lihat apapun, udah kamu fokus aja makan, jangan mikirin apa-apa katanya. Dan pas makan, saya gantian tuh goncengannya, bukan sama abang saya, sama Bang Ebot. Kata abang saya, udah sama Bang Ebot aja, katanya gitu. Oke. Ya udah saya bilang saya goncengan.
Di perjalanan itu keadaan sekitar jam 8 jam 9 lah ya. Itu kan baru nyampe Parung, kita OTW lewat Pondok Cabe dan itu keadaan hujan, gerimis dan sepi banget. Tiba-tiba saya bilang sama Bang Ebot, "Bang, ini kecepatan motornya jangan ditambah, soalnya perasaan saya kan nggak enak." Terus, "Oh ya udah nggak apa-apa deh, nanti 20 lari 20, bayangin lari 20 itu kok bisa kayak berasa kayak mental gitu Bang. Ini kan saya ada got di sini. Tiba-tiba saya dan Bang Ebot itu masuk ke dalam got itu. Jatuh gitu. Saya juga nggak tahu kronologinya, itu motor masih standing gitu. Motornya masih standing pakai masih berdiri dan saya tiba-tiba masuk ke dalam got itu. Itu got segede gini masa bisa berdua? Itu kan nggak make sense ya Bang. Sampai loh kok bisa? Ini nggak masuk akal. Sedangkan saya masukin diri saya aja belum tentu bisa. Kayak mental gitu rasanya. Mental. Kayak mental tiba-tiba saya udah gelap dan itu tuh tanah kayak di got, dalam got gimana sih Bang ya kan? Kayak di got itu kondisi gotnya tuh kering tapi karena gerimis jadi sedikit basah gitu. Nah, akhirnya kita carilah musola. Karena keadaan saya udah kotor, ya kan, dan istilahnya bersih-bersihin luka-luka saya. Dan abang saya bilang, saya telepon Bang, saya jatuh. Terus abang saya panik, kok bisa jatuh di mana katanya? Karena kan emang abang saya kan nggak nyangka aja bisa jatuh. Sedangkan saya kan sama Bang Ebot ini digonceng pelan-pelan. Terus akhirnya udah ketemu di musola, katanya. Adalah musola di situ, saya cari musola. Terus kita ke sana bersih-bersihin yang sisa-sisa tanah ya Bang ya. Bang Ebot bilang tadi ada satu sosok, dia bilang gitu, lewat, perempuan. Dan saya mental lah di situ. Dan habis itu Bang Ebot nggak mau banyak ngomong bicara. Saya juga udah keadaannya udah pusing. Terus di musola itu kita rencana untuk tidak membahas itu gitu karena takutnya nanti ke bawah-bawah lagi gitu. Pas saya bilang, nih udah di jalan menuju ke kosan, itu banyak banget yang pemandangan-pemandangan yang saya lihat tuh, yang cewek itu ada di belakang saya, sebentar dia di depan saya tuh. Saya tetap digoncengin tuh sama abang saya karena takut jatuh lagi kan. Dan abang saya bilang, udah deh, kamu jangan tutup aja matanya katanya. Tutup aja lah matanya, biar fokus aja di jalan. Terus saya baca doa, saya bilang, duh kenapa sih nih kok nggak selesai-selesai, masih dia aja gitu yang muncul ada di muka saya. Setannya terbang ngikutin gitu? Lebih ke setiap saya ke belakang, ngeliat ke belakang ada dia gitu. Nggak tahu, ya mungkin dia ngikutin saya. Sampai saya bilang itu tiba di lampu merah, itu lampu merah Tomang. Itu kayak dia tuh sengaja gitu kayak ada di belakang saya. Terus kan karena udah risih berat ya, badan saya juga udah nggak enak. Saya kan ngeliatnya ke belakang terus gitu, kayak ada apa sih nih, kok berat banget. Dan dia langsung kayak munculin mukanya. Nah lanjut, saya jalan di jalan tuh, itu belum selesai lagi tuh teror itu Bang. Itu motor itu jalan ngebut lah karena udah pengen cepet-cepet nyampe kosan. Nah pas udah sampai kosan, karena abang saya di lantai 2, saya di lantai 3, saya naik ke tangga, itu cewek itu ada lagi terus. Dia tuh berdiri di atas tangga, itu sekitar jam 11-an, jam 11 malam. Dan cewek itu berdiri. Sama sosoknya itu? Sama, tetap sama. Posisi dia kayak rambutnya panjang, mukanya hancur, dan lidahnya sampai sini. Dan ini pertama kali saya ngelihat penampakan itu. Karena emang saya sebelumnya emang nggak percaya yang dengan hal-hal yang seperti itu kan. Jadi saya sedikit shock lah ya gitu, kok bisa ada seperti itu yang saya lihat. Ini pasti ada yang nggak beres nih gitu. Itu kan udahlah di kosan nih, saya bersih-bersih lah. Nah terus
setelah itu saya bersih-bersih, terus saya berdoa, dan saya kondisinya udah capek lah ya, namanya udah banyak jatuh, udah banyak istilahnya kerasukan. Terus udah kata abang, kamu kan nggak bisa sholat, kamu berdoa aja karena belum bersih kan. Nah, abang saya pada saat itu menyuruh yang lain pada berdoa masing-masing kepercayaan di kosan. Nah, abang saya bilang, udah kita masing-masing kepercayaan aja, berdoalah tuh. Itu makin crowded tuh. Yang si Kak Egi nangis teriak, yang si ada satu anak yang di bawah yang di lantai 2, dia kan mungkin mau say hello lah ya, mau udah pada pulang nih, itu juga keikutan, jadi emang merambat. Dan terakhir di saya, dan di saya ngelihat sosok itu lagi, wanita yang berambut panjang, ya itu lagi lah yang mukanya hancur. Pada saat itu saya jadi kesurupan massal tuh kosan. Iya, dan itu kita akhirnya manggil orang-orang yang ngerti lah ya, kan Bang Rizky ini juga ngerti sedikit kurangnya, jadi kayak udah kita berdoa aja, dibilang diruqyah lah saya gitu, kayak biar nggak berlanjut nih. Di kosan itu saya udah bingung, udah panik lah keadaannya, kayak udah gimana sih, namanya orang udah capek, ditambah lagi kita ngadepin yang seperti itu, sampai rame istilahnya. Udahlah tuh, ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, dan akhirnya dibersihin sama Bang Rizky ini nih, dikasihlah air didoain. Terus saya bilang, akhirnya saya minum tuh, karena saya nggak bisa berdoa sendiri-sendiri kan, lagi itu kan, lagi kotor juga. Udah, kamu minum aja air ini. Akhirnya Bang Rizky inilah yang sholat gitu. Dia bilang, diminumin lah air satu gitu. Udah mulai tenang nih, udah mulai reda nih, udah aman lah gitu kan. Dan emang si abang saya ini bilang, udah pada istirahat, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan ngadepin yang, saya fokus yang emang nggak harus dipikirin gitu. Abang saya udah marah-marah karena udah capek juga kan ngadepin saya yang kerasukan terus. Terus katanya, ya udah saya tidur, nggak lama saya tidur, lampu saya matiin, itu punggung saya kayak dipegang nih, ini tuh dingin banget gitu, kayak dipegang sama tangan tapi hawanya dingin. Nah, nggak lama saya kayak ada di suatu jalan mimpi saya tuh ada sosok perempuan yang ngehampirin saya, yuk ikut saya, katanya gitu. Nyamperin saya, di mimpi itu kondisinya mereka berpasangan sama laki-laki, dan kondisi perempuan ini digonceng pada malam hari. Kayak kondisinya juga sama, hujan. Adalah 2 motor yang menghalang si perempuan ini. Dia bilang, kamu cukup lihat aja, maksudnya saya jangan sampai beraktivitas lah di mimpi itu. Dan si cewek itu tiba-tiba goncengan di jalan, dan jalannya itu jalan yang pondok cabe itu, Bang. Saya juga bingung, kok bisa itu jalanan yang saya jalanin kok bisa ada di dalam mimpi saya, namanya kondisinya mimpi kok bisa sama gitu dengan posisi saya jatuh gitu di got itu. Dan kata cewek itu, dia teriak kan, dia dilecehkan dulu, terus sama si pembegal ini nih. Dan cowoknya saya nggak tahu tuh keberadaannya di mana. Dan saya fokus sama si perempuan ini. Nah, perempuan ini tuh kronologinya dia tuh dilecehkan, lalu lanjut lagi dia karena dia namanya perempuan, kalau dia main pasti teriak dong. Teriak. Itu benar-benar lidahnya ditarik ya. Biar dia nggak bisa bersuara lagi. Dan akhirnya dia tuh kayak dipukul pakai batu, itu batu kali kayak dipok gitu. Itu gimana, makanya saya ngeliat ya sebagai perempuan nggak tega lah ya. Saya melihat
seperti itu, kejadian seperti itu, dan sakitnya seperti saya yang rasakan gitu di mimpi itu. Dan cewek itu udah tuh keadaannya meninggal dan cowoknya saya nggak tahu gimana. Kebangunlah saya di situ. Kebangun pagi-pagi, saya mau mandi lah ya, mau bersih-bersih, cuci muka. Saya mendengar suara di dalam satu kosan itu, suara perempuan yang emang teriak gitu. Kayak, gitu, teriak di kuping saya. Dan saya nanya, ini dengar nggak suara teriakan? Saya tanya abang saya. Nggak ada suara teriakan. Kamu nih ke bawah aja kali. Tapi saya belum menceritakan mimpi itu sama abang saya di saat itu. Terus kata abang saya, oke lah, kita nggak usah pikirin lagi, bahas-bahas itu lagi. Nanti takutnya dia hadir lagi. Ternyata masih berlanjut teror itu. Terus pas lanjut saya mandi, bersih-bersih, abang saya bilang gini, kamu bentar lagi masuk sekolah. Kamu kuat nggak dengan keadaan kamu melihat seperti ini? Saya coba. Saya masuk sekolah tuh, itu kan saya kondisi kelas 2 SMA ya. Di Jakarta Selatan itu sekolah saya pada saat itu. Kata abang saya, kuat nggak? Kalau nggak, saya tutup, katanya gitu. Kita ruqyah aja. Tapi karena saya merasa masih aman di situ, udahlah nggak apa-apa saya coba. Ternyata saya dapat teror itu sampai ke sekolahan. Di sekolahan itu kayak saya ngelihat dia lagi duduk terus. Gimana duduk? Di samping saya. Sampai saya di sekolahan itu saya kesurupan lagi terus. Dan akhirnya kan guru saya bilang, kamu ini kenapa sih kok masuk sekolah malah bawa yang kayak gini-gini nih, hal-hal mistis katanya gitu. Saya juga nggak tahu Bu, akhirnya saya diliburkan lah dulu sehari. Dalam sehari itu saya bilang, udah kamu nggak usah sekolah dulu katanya. Nah selama 2 minggu itu saya lanjut diteror sampai saya diajak sama abang saya. Saya diajak abang saya untuk ngebersihin semuanya kayak di ruqyah. Akhirnya dia punya kakak ipar yang ngerti lah untuk menutup begitu-gitu mata batin gitu katanya. Saya bilang, bang saya udah nggak sanggup nih bang untuk ngalamin hal-hal yang seperti ini, saya bilang. Kata abang saya, ya udah diajaklah ke Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk itu kondisi rumah kakak iparnya. Nah saya lanjut ke Tanjung Priuk, saya naik motor itu pada keadaan jam 1-an lah, saya siang tuh, jam 1 siang saya berangkat. Jadi dia punya kakak ipar lah ya, punya istrinya, punya abang. Di situ namanya ya udah almarhum Bang Beni. Dia bilang, Dek ini kenapa? Dia nanya. Karena saya udah nggak bisa ngomong berkata-kata ya, karena keadaan emang udah sedikit depresi sih Bang, karena pertama kali baru bisa melihat seperti itu kan saya kaget juga, shock juga. Katanya abang saya lah yang menjelaskan dari awal saya berangkat kenapa gimana dan endingnya. Nah di situ dia menceritakan tentang kejadian saya dan abang saya bilang udah tutup aja katanya gitu. Udah tutup aja, nggak usah dibahas lagi karena takutnya malah makin rame lah istilahnya gitu. Dan oke, saya akhirnya tuh saya duduk di suatu ruangan itu, saya pakai mukena di ruqyah. Di situ saya bilang sama abang saya, bang kira-kira ini ada efeknya nggak, dampaknya nggak gitu. Ya kita lihat aja nanti, namanya ikhtiar kan, proses. Di situ saya di ruqyah dan cewek itu kondisi menceritakan apa yang dia mau terhadap saya gitu. Kenapa dia meneror saya terus? Ditanyalah sama kakak ipar abang saya, kamu itu maunya apa gitu. Saya cuma mau dia ini ngasih tahu kronologi saya, kematian saya kepada keluarga saya. Sedangkan di mimpi kan saya nggak dikasih petunjuk, saya cuma hanya diperlihatkan gimana dia meninggal, hingga dia dilecehkan, hingga dia dibunuh. Nah kata abang saya, udah tahu kondisi adiknya kayak gimana, udah panik lah. Terus si kakak iparnya ini nanya-nanya lagi, jadi kamu maunya apa? Saya maunya dia ikut ke alam saya, maksudnya meninggal. Karena jadi
kenapa dia neror? Karena emang tujuannya ya dia nggak bisa membantu saya, dia nggak bisa menyelesaikan kenapa kronologi saya kepada keluarga saya, karena emang dia masih penasaran mungkin arwahnya. Maksudnya jadi dia minta tolong, sampaikan dong pesen nih ke keluarga saya gitu. Iya, sampaikanlah tolong. Sedangkan saya kan nggak dikasih tahu keluarganya yang mana. Kalau emang saya lapor polisi pun nanti yang ada saya malah dipertanyakan lagi gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya saya keep. Kenapa sih kok minta tolong sama anak rantau gitu? Nah iya, makanya itu kok bisa minta tolong sama anak rantau kan. Sedangkan saya aja. Kenapa nggak anak pejabat gitu? Bingung dong, Bang. Bingung. Ya udah. Nah di situ saya bilang sama dia, udah saya ikhlas nih, saya mau ditutup karena emang kondisi saya udah nggak kuat. Dia bilang, ya udah. Akhirnya si abang saya ini berdoa dan kakak ipar saya pegang ini saya untuk ngunci. Saya juga nggak tahu itu diapain ya. Dan kakak ipar saya bilang gini, kalau bisa nanti jalan jangan ngelihat ke belakang, katanya. Jangan nengok-nengok ke belakang. Jadi udah fokus saya ke depan. Karena mungkin nggak ngerti juga lah ya maksudnya apa. Pas setelah di ruqyah itu saya dalam satu waktu itu 3 kali ruqyah. Karena emang yang pertama masih bisa ngelihat sosok perempuan itu gitu. Karena katanya udahlah, akhirnya dipindahkan lah si perempuan itu gitu, arwahnya. Dipindahkan udah biar nggak diganggu. Istilahnya kalau kata orang tuh dikunci ya, mungkin dikunci gitu. Terus udah ke proses pertama, proses kedua saya tuh nanya lagi, ini kenapa ya? Kok masih si wanita itu masih terus ada gitu. Akhirnya wanita itu dipindahin lagi tuh, kayak udah nih dikunci sampai kepala saya dipegang biar nggak ngelihat terus, ditutup lah, benar-benar tutup. Nah abang saya bilang, Dek jangan lagi kamu bahas-bahas ini ke orang lain, katanya gitu. Nanti makin rame, katanya gitu kan. Saya bilang, emang kenapa bang, katanya gitu kan. Ya kamu ruqyah diem aja, katanya gitu. Oh ya udah, saya diem aja tuh, saya diem aja. Dan di tempat itu saya sekitar jam 7 malam lah saya baru pulang, abis isaan. Udah ngeliat lagi tuh sosok itu? Itu udah nggak lihat. Nah berjalannya waktu di situ, tiba-tiba pas saya pulang sekolah itu kan saya kan kondisinya kan udah mau lulusan SMA, itu saya bisa ngelihat lagi bang. Dan itu saya lihat, pertama kali yang saya lihat itu yang paling menyeramkan ya menurut saya. Itu tuh kayak dia nyamperin saya ada lagi duduk pulang sekolah di pintu, dia tuh nyamperin saya gitu kayak sosok kuyang. Gitu, sama leak lah. Jadi dia tuh kayak badannya tuh kayak gini loh bang, apa sih namanya? Kayak kayang gitu. Tapi mukanya itu saya juga nggak mau mendeskripsikan karena emang sangat-sangat inilah ya. Sangat-sangat serem. Terus abang saya telepon, bang, ini kok bisa ngelihat lagi sih bang? Katanya udah berhenti, udah sampai sini terornya. Ya berarti emang itu udah takdir kamu, katanya. Ya emang udah waktunya kamu emang harus bisa ngeliat itu. Dan saya mikir langsung ke diri saya, apa jangan-jangan karena saya pernah takabur, karena emang kayak ngerasa apaan sih dunia-dunia kayak gitu. Jadi saya emang ngerasa ya udah nggak ada berdampingan sama sekali gitu dengan goib. Nah mulai di situ sampai sekarang saya ngerasa udah lebih siap lah kalau ngelihat sesuatu tuh udah lebih siap. Dan emang setiap ada momen kayak saya kan kerja di IO nih gitu, dan itu kan berpindah-pindah tempat kan, jadi otomatis saya harus nemuin tempat-tempat yang baru seperti ruangan, hotel gitu kan. Dan pasti saya langsung diajak komunikasi dengan arwah-arwah yang ada di situ, Bang. Oke. Berarti yang tadi itu pertama kalinya pas nggak balik mudik itu kejadiannya ya? Enggak. Bisa lihat hantu itu? Enggak. Jadi emang nggak tahu karena kualat juga saya nggak mau mudik kayaknya kan gara-gara milih jalan-jalan langsung tragedi lah kayak gitu. Tapi sempat nyari nggak di berita tentang kejadian itu? Sempat. Tapi kan pada saat itu kan komunikasi kan minim, Bang. Kayak media sosial tuh minim kan. Pas di mimpi tuh ceweknya kayak gimana sih?
ceweknya tuh di mimpi itu rambutnya panjang, terus dia tuh matanya tuh hancur gitu kayak. Wah memang sudah hancur. Iya sudah hancur karena emang dia kan meninggalnya kan setelah ditarik lidahnya dia dipukul mukanya, wajahnya. Jadi nggak lihat versi normalnya? Nggak. Saya nggak tahu normalnya gimana karena emang yang saya tahu itu cewek emang lagi digonceng sama pasangannya dan emang dia tiba-tiba ada dihalang sama 2 pembegal ini. Tuh. Dan emang keadaan pada saat itu sepi. Seperti yang saya jalanin itu. Oke, ntar menarik nih. Ntar coba gue cari ya berita-beritanya ya. Iya. Nah, pernah ada lagi nggak sih sosok yang pengen komunikasi gitu ke Kak Anggi? Untuk sampai saat ini ada. Bahkan untuk saat ini acara pun kemarin semalam itu saya dimimpiin sama sosok nenek-nenek. Nenek-nenek mana? Nenek-nenek ada. Dia tuh mungkin di hotel itu mungkin bekas apa saya juga nggak ngerti. Dia tuh kayak bawa sajian makanan yang banyak gitu kayak acara-acara adat gitu. Dia ngasih makanan ke kamar hotel saya dan itu semalam itu baru terjadi. Nenek-neneknya kayak gimana? Itu kecil dia posisinya nenek-neneknya tuh sudah lumayan tua tapi dia pakai seperti kain songket ya. Oke. Kain songket dan dia tuh pakai baju warna kebaya warna merah marun. Itu ngebawain saya tuh kayak ini nampah nih kayak makanan semua gitu. Bilangnya apa? Ngomong nggak? Dia nggak bilang sih tapi yang pasti dia cuma ngasih makanan, ngetok-ngetok pintu nih gitu, ini makanan. Nggak tahu emang posisi saya pada saat itu saya emang kecapean atau emang ya emang udah beneran itu di bawah alam sadar saya. Itu baru kejadian semalam? Baru semalam karena kan ini, emang acara. Ini nggak gimmick nih ya? Iya nggak gimmick. Tapi di sini nggak lihat nenek-neneknya nggak lihat? Hah? Sosok nenek-neneknya yang di sini nggak lihat? Enggak, karena emang dia masuk ke dalam mimpi. Karena kan emang saya ngelihatnya itu kan setelah komunikasi, gitu. Oh. Jadi dia setelah komunikasi. Soalnya udah beberapa ngelihat nenek-neneknya tuh di belakang. Masa? Iya. Katanya justru dia yang jagain tempat di sini. Kalau ada yang negatif nggak boleh masuk biasanya ke ruangan gitu katanya ya. Kata beberapa orang yang di sini. Iya. Apa mungkin? Ya nggak ngerti juga sih Bang, saya sih dikasih mimpi kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong. Dia nggak ngomong, dia cuma menyajikan sebuah makanan, terus dia bilang ini gitu. Tapi itu banyak banget makanannya, ada ikan, ada sayur, dan emang nenek itu bilang kayak udah dia nggak ngomong dan dia langsung pergi, gitu. Ih, kok bisa kebetulan ya? Jadi itu nenek siapa guys? Nah, ya udah. Paling gitu aja ya. Makasih nih Mbak Anggi ya, udah datang dan bercerita. Ntar kalau dimimpin nenek itu lagi kabarin ya. Iya. Iya siap Mas. Oke, itu dia guys. Ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut akan tapi kan semakin dan percaya dengan kebesarannya. Selamat Lebaran, selamat makan opor. Jangan lupa cek timbangan lu semua. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.